Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Anisya Pratiwi dengan NIM 274. Saya Muhammad Syahdur Rizal dengan NIM 273. Saya Numaira Ibrahim dengan NIM 270. Saya Anisyanti dengan NIM 272. Saya Farsa Asifah Gazarani dengan NIM 275. Saya Rizky Febrian dengan NIM 271. Teori kepribadian behavioristik adalah teori yang memandang kepribadian sebagai hasil dari pembelajaran. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Prinsip dasar teori behavioristik adalah bahwa semua perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal seperti stimulus dan konsekuensi. Stimulus adalah peristiwa atau situasi yang memicu terjadinya perilaku. Konsekuensi adalah hasil dari perilaku yang dapat berupa penguatan atau hukuman. Dalam teori behavioristik, kepribadian terbentuk melalui proses pembelajaran, yaitu proses perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Dalam eksperimen klasiknya, Pavlov menggunakan anjing untuk mempelajari bagaimana hewan belajar untuk mengasosiasikan stimulus yang netral dengan stimulus yang alami. Pavlov mengamati bahwa anjing-anjingnya akan meneteskan air liur ketika mereka melihat makanan. Pavlov kemudian mulai membunyikan bel tepat sebelum memberikan makanan kepada anjing-anjingnya. Setelah beberapa kali pengulangan, anjing-anjing mulai meneteskan air liur ketika mereka hanya mendengar bel, bahkan jika tidak ada makanan yang diberikan. Pavlov menyimpulkan bahwa anjing-anjing telah belajar untuk mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan. Bunyi bel adalah stimulus yang netral pada awalnya, tetapi setelah dikondisikan dengan makanan, bunyi bel menjadi stimulus yang dikondisikan. Pengkondisian klasik terjadi ketika stimulus yang netral dipasangkan dengan stimulus yang alami dan mengakibatkan respons yang sama dengan stimulus alami. Berikut adalah beberapa contoh pengkondisian klasik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada anak kecil yang takut pada anjing. Setelah digigit anjing, mungkin mulai takut pada semua anjing, bahkan jika anjing-anjing tersebut tidak berbahaya. Kemudian, orang yang sering merokok di depan kopi mungkin mulai merasa lelah atau mengantuk ketika mereka hanya melihat kopi, bahkan jika mereka tidak merokok. Kemudian yang ketiga, iklan yang menampilkan makanan yang lezat mungkin membuat Anda merasa lapar, bahkan jika Anda tidak benar-benar lapar. Eksperimen dari Biar Skinner yaitu Skinner Box. Biar Skinner melibatkan penggunaan kotak eksperimental yang dilengkapi dengan tuas atau tombol, di mana pada eksperimen tersebut tikus ditempatkan di dalam kotak dan diberi pelatihan untuk merespons stimuli tertentu, seperti menekan tuas untuk mendapatkan hadiah makanan. Selanjutnya, Skinner menunjukkan bahwa tikus dapat belajar menghubungkan tindakan tertentu dengan hadiah, menyoroti konsep belajar operan dan hukuman dalam konteks psikologi perilaku. Tingkah laku responden atau respondent behavior. Respon yang diberikan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, kemudian menunduk saat sesuatu mendekat ke mata, atau biasa dibilang kedipan refleks, kemudian menarik tangan saat tersentuh benda panas. Tingkah laku operan atau operan behavior adalah jenis perilaku yang tidak disengaja dan dipelajari melalui pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah proses di mana perilaku diubah melalui konsekuensinya. Jika perilaku diikuti oleh konsekuensinya yang menyenangkan, perilaku tersebut cenderung akan diulangi. Sebaliknya, jika perilaku diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan, perilaku tersebut cenderung akan menghilang. Contoh operan behavior: 1. Anak yang belajar untuk meminta izin sebelum mengambil barang milik orang lain karena orang tuanya selalu memberikan pujian ketika anak tersebut meminta izin. 2. Seorang karyawan yang belajar untuk bekerja lebih keras karena atasan selalu memberikan bonus kepada karyawan yang bekerja keras. Skinner percaya bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dan diprediksi melalui konsep penguatan.
Selanjutnya, teori ini terdapat positif dan juga terdapat negatifnya. Positifnya itu terjadi ketika respon diperkuat atau muncul lebih sering karena diikuti stimulus yang menyenangkan. Reinforcement positif termotivasi banyak tingkah laku sehari-hari atau belajar keras untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Negatifnya yaitu terjadi ketika respon diperkuat atau sering dilakukan karena diikuti oleh stimulus yang tidak menyenangkan. Reinforcement ini memainkan peranan dalam pengembangan kecenderungan untuk menolak atau bisa kita sebut menghindar. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi teori kepribadian behavioristik yaitu bahwa teori behavioristik merupakan salah satu teori kepribadian yang paling berpengaruh dalam perkembangan psikologi. Dua tokoh teori behavioristik yaitu Ivan Pavlov dengan penelitiannya tentang pengkondisian klasik dengan eksperimen terkenalnya menggunakan anjing, kemudian B.F. Skinner dengan penelitian terkenalnya yaitu pengkondisian operan dengan eksperimen terkenalnya yaitu Skinner Box. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum.